Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan atau lebih dikenal dengan fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang kondisi-kondisi seperti apa saja yang tidak lagi mewajibkan kita, tidak lagi mensunnahkan kita untuk menghadiri undangan-undangan tersebut. Yang mana diantaranya, sebagaimana yang telah disebutkan dan dibahas oleh kitab Al-Iqna, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini menyatakan, wa minha an la yakuna hunaka man yata'adza bihudurihi aw la yaliku bihi mujalasatuhu kal aradil. Yang artinya, kita tidak lagi wajib menghadiri suatu undangan pernikahan, kita tidak lagi sunnah menghadiri undangan-undangan selain pernikahan ketika di tempat itu, di tempat undangan itu ada orang-orang yang sekiranya dia akan merasa tidak enak, dia akan merasa terganggu dengan kehadiran kita. Jadi kalau kita hadir, maka ada potensi akan muncul pertengkaran. Kalau kita hadir, akan ada potensi terjadi percekcokan. Nah, kalau memang kita sudah ada dhon, ada dugaan kuat ke arah sana, maka kita tidak wajib atau tidak sunnah lagi untuk menghadiri acara tersebut. Namun kalau sekiranya potensi seperti itu atau dugaan seperti itu lemah, artinya mungkin kalau walaupun kita hadir tidak akan terjadi seperti itu, karena kita masih bisa duduk di satu sudut tempat tertentu yang agak jauhan misalkan, maka kita tetap diwajibkan atau disunahkan untuk hadir di tempat yang dalam undangan yang seperti demikian. Sehingga kita juga perlu tahu, kira-kira kalau yang mengundang ini si A misalkan, kira-kira si A ini akan mengundang siapa lagi? Oh, si A ini misalkan akan mengundang fulan, mengundang fulan, mengundang fulan. Nah, fulan-fulan yang kemungkinan besar diundang juga oleh si Sohibul Hajat, itu kita perkirakan, kira-kira kalau saya ada di situ nanti akan seperti apa? Kira-kira kalau saya ada di situ nanti akan kira seperti apa? Nah, ini penting untuk kita pertimbangkan. Karena memang kalau misalnya kita hadir lalu kemudian di situ malah justru membuat suasana acara ini menjadi tidak nyaman, suasana acara itu menjadi tidak enak, maka hendaknya kita juga tidak hadir. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita tidak hadir dalam acara tersebut seperti itu. Karena memang daripada nanti acara itu suasana menjadi keruh, suasananya menjadi tidak enak, ya ini malah kasihan kepada orang yang membuat acara, kasihan kepada Sohibul Hajat. Makanya kita tidak heran atau tidak kaget ketika kita banyak melihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, itu kadang beberapa kali tidak hadir dalam suatu acara tertentu, karena mungkin di situ ada unsur-unsur nuansa yang kurang mengenakan, ada tokoh-tokoh tertentu yang kurang pas misalkan, sehingga kadang guru-guru kita sendiri memilih untuk tidak hadir. Dan itu ada dalilnya, dan itu ada landasannya. Ya, sebagaimana yang kita bahas pada kesempatan kali ini dalam keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna, beliau juga menyatakan demikian. Kalau sekiranya kita duduk di situ ada orang-orang yang la yaliku mujalasatuhu, tidak pantas kita duduk di tempat yang seperti itu, maka kita juga diperbolehkan untuk tidak hadir. Boleh-boleh saja. Kalau misalkan di situ ada orang yang tidak enak dengan kita, maka kita juga boleh-boleh saja tidak hadir pada acara yang seperti itu. Nah, tambahannya lagi, tadi saya mengatakan kal aradil. Ya, dalam kitab Iqna itu disebutkan kal aradil. Seperti apa maksudnya aradil? Orang-orang yang rendahan-rendahan seperti ini, itu seperti apa? Orang yang seperti apa yang dimaksud dengan aradil, itu juga diberikan keterangan oleh Al-Bujairami dalam Hasyiah beliau. Yang mana Al-Bujairami menukil dari perkataannya Al-Qulyubi. Beliau menyatakan, wal muradu bil aradili al aradilu fi umuri dunia. Yang dimaksud dengan orang-orang rendahan, orang-orang kelas bawah, adalah orang-orang kelas bawah dalam masalah duniawi. Dalam masalah duniawi dia dianggap sebagai orang-orang yang kelas bawah. Amma fiddin fatahrumu mujalasatuhum. Kalau sekiranya mereka orang-orang rendahan, ini adalah orang rendahan dalam sudut pandang agama, maka kita malah haram untuk duduk bersama dengan orang-orang yang seperti ini.
Contoh misalkan orang-orang yang dianggap arodil dalam kacamata agama. Taruhlah misalkan seperti, ya mohon maaf juga, orang-orang yang dalam kesehariannya ini banyak bergelut dengan masalah duniawi. Pikirannya dia, atau obsesinya dia, itu yang dipikirkan hanya masalah tafakhur, berbangga-banggaan, berkesombongan, ujub, ya bangga diri. Ini walaupun orang seperti ini itu di mata manusia memiliki suatu kelas tertentu yang cukup tinggi, tapi dari sudut pandang agama mereka adalah dipandang orang-orang yang dianggap rendah. Sehingga kita sebagai orang-orang yang mengerti ilmu diperbolehkan juga untuk tidak duduk dengan orang-orang yang seperti ini. Boleh-boleh saja. Bahkan bahasa yang dipakai oleh Syekh Qulyubi itu fatahrumu jalasatuhu. Hukumnya malah haram kita duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Sedangkan yang dimaksud arodil pada keterangannya Al-Iqna itu adalah orang-orang arodil dalam kacamata duniawi. Secara kacamata duniawi itu dianggap sebagai orang-orang rendahan. Kelasnya itu adalah kelas orang-orang rendahan. Mereka orang yang kurang bisa menempatkan pembicaraan, orang yang kurang bisa menata sikap dan adabnya, orang-orang yang dia itu, mohon maaf mungkin omongannya ini kasar, omongannya itu kotor, yang memang secara kacamata masyarakat, secara kacamata adat, mereka itu dianggap orang yang tidak baik untuk kita kumpuli. Ketika memang di tempat acara itu ada orang-orang yang seperti ini, maka kita juga diperbolehkan untuk tidak hadir. Karena kalau kita hadir di tempat acara yang seperti itu, kita akan kumpul dengan orang-orang yang seperti ini juga. Nah, berarti kan kita sudah mulai ketemu dengan satu natijah, suatu hasil kesimpulan. Ketika dalam satu acara itu ada orang-orang yang secara kacamata agama ini dianggap rendah. Seperti tadi saya contohkan, orang-orang yang dia punya sikap atau sifat sombong, orang yang punya sikap bangga diri, orang yang sukanya itu riak pamer. Ini kan orang-orang yang dianggap rendah dalam kacamata agama. Yang lain satunya lagi adalah orang rendahan dalam segi kacamata duniawi, secara kacamata masyarakat. Taruhlah misalkan orang yang dia itu kurang bisa menjaga akhlaknya, kurang bisa menjaga adabnya, kurang bisa menjaga omongannya. Nah, ini orang-orang rendahan dalam kacamata duniawi. Ketika ada orang-orang yang seperti ini, kita yang diundang lainnya, orang-orang yang diundang yang lain, boleh untuk tidak hadir pada acara tersebut karena keberadaan orang yang seperti ini. Ini secara teks hukum kita boleh untuk tidak hadir. Namun kalau misalkan kita punya dzon, kita punya dugaan, seandainya kita tetap hadir di tempat itu, kita bisa merubah mereka. Ini merupakan satu lahan dakwah bagi kita misalkan. Maka hal yang seperti demikian tetap dianjurkan supaya kita hadir pada acara-acara tersebut. Karena apa? Karena kita punya dugaan, kita kalau seandainya hadir akan bisa merubah kondisi orang-orang ini. Dengan kita 1 kali, 2 kali, 4 kali kita kumpul dengan orang seperti ini, kita bisa memberikan pengaruh positif kepada mereka. Artinya apa? Kita bisa memberikan warna kepada mereka, bukan mereka yang memberikan warna kepada kita. Sebagaimana pada pembahasan pada video sebelumnya, kalau seandainya yang mengundang ini adalah orang yang kafir, kita kan tidak dianjurkan untuk hadir di undangannya dia. Kecuali kalau kemudian yurja Islamu, bisa diharapkan keislamannya orang yang mengundang, maka kita tetap dianjurkan untuk datang dengan harapan supaya dia bisa masuk kepada agama Islam. Demikian juga dengan pembahasan kita kali ini. Ketika orang-orang yang hadir di sana atau orang yang mengundang ini adalah orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang dianggap rendahan, baik dari segi kacamata agama ataupun segi kacamata duniawi, ketika kita punya dugaan bisa merubah mereka, bisa berdakwah kepada mereka, maka kita tetap dianjurkan untuk hadir pada acara tersebut. Sehingga natijah terakhirnya semuanya tergantung dengan kondisi masing-masing. Kalau sekiranya kita itu tidak bisa mewarnai orang-orang yang di sana, maka hendaknya kita tidak hadir, itu juga tidak ada masalah. Namun sekiranya kita itu bisa memberikan warna kepada mereka, bisa memberikan pengaruh kepada mereka, maka kita tetap dianjurkan untuk bisa hadir pada undangan-undangan seperti demikian. Nah, ini merupakan salah satu gambaran sebab, gambaran kondisi kita tidak wajib
atau tidak sunnah lagi menghadiri satu undangan. Dan kiranya mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa panjenengan sampaikan pada kolom komentar atau disampaikan langsung pada nomor admin yang telah tertera pada video. Dan mudah-mudahan pembahasan kita selalu menjadikan manfaat, selalu diberikan manfaat oleh Allah, dan dijadikan sebagai pembahasan-pembahasan yang penuh dengan barokah untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.